Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Mesan. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Sabta Mandiri. Saya mengambil jurusan ilmu komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh salah satu dosen pengampu kami, yaitu Ibu Riama Simanjuntak. Nah, langsung saja kawan-kawan. Di sini saya diberikan tugas itu untuk membaca suatu dataset, membaca algoritma suatu dataset menggunakan SPM, Support Vector Machine. Nah, sebelumnya saya sudah mengunduh dataset yang disediakan dan saya simpan di folder download. Nah, sebelumnya kita perlu memahami ada beberapa item yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah pengertian dan fungsi algoritma SPM atau Support Vector Machine. Kemudian rumus dan formulanya apa. Yang ketiga, cara kerjanya bagaimana. Dan yang keempat, bagaimana penerapan SPM pada dataset menggunakan aplikasi yang namanya Altair AI Studio. Tadi datasetnya sudah saya unduh. Nah, kemudian di sini juga sudah saya siapkan aplikasi yang sudah saya download dan install. Nah, disclaimer dulu kawan-kawan. Sebelum lebih jauh saya mencoba menjalankan tugas yang diberikan kepada saya ini, saya memohon maaf jika seandainya apa yang saya sampaikan masih banyak terdapat kekeliruan. Maka dari itu saya meminta kritik dan saran serta masukan kepada kawan-kawan bagaimana caranya untuk memahami suatu algoritma ini, bagaimana caranya mengerjakan SPM ini di aplikasi yang namanya Altair AI Studio ini. Dan juga jika seandainya terdapat kesalahan terhadap apa yang saya pahami terhadap algoritma ini, tolong diberikan penjelasan yang benar bagaimana melalui komentar yang ada di bawah. Ini sudah saya buka aplikasi yang namanya Altair AI Studio. Saya juga ingin mengabarkan kepada kawan-kawan bahwa untuk mendownload dan menginstal aplikasi Altair AI Studio ini diperlukan akun untuk register atau mendaftar. Jadi harus mempunyai akun di situs resminya ya tentunya. Nah, dataset sudah kita unduh, namun tadi kita harus memahami ada beberapa item. Nah, item yang pertama adalah klasifikasi dengan algoritma SPM apa, pengertian dan fungsi algoritmanya itu apa, rumus atau formula SPM itu bagaimana, cara kerjanya bagaimana, dan penerapannya bagaimana. Ini ya. Nah, di zaman yang serba canggih ini, di zaman kemajuan teknologi yang begitu pesat ini, khususnya dunia internet ya, digitalisasi dan apa segala macam, sebenarnya ketika kawan-kawan ingin belajar secara otodidak mungkin juga bisa ya, tapi tetap diperlukan yang namanya guru atau orang yang sudah berkompeten untuk membimbing. Nah, ini sebenarnya tanpa saya jelaskan pun kawan-kawan sudah bisa mencarinya di internet ya, terkait pengertian itu apa, pengertian dan fungsi algoritma SPM itu apa, rumus dan formula SPM itu apa, cara kerja SPM itu apa, penerapannya itu bagaimana, itu bisa sudah di-share di internet. Untuk membuktikannya langsung saja kita Ctrl A, Ctrl C, buka internet. Saya menggunakan salah satu aplikasi browser atau peramban yang ada ya, Google aja. Oh, ini sudah pencarian menggunakan Google ya. Oh ya, Google aja deh. Karena Google biasanya udah ada yang namanya AI-nya ya. Mode AI. Oke. Cari. Nah, ini sudah ada pengertiannya apa, rumus formula SPM itu apa,
kemudian cara kerja SPM itu bagaimana, penerapan SPM pada dataset bagaimana. Nah kita mungkin akan langsung ke poin keempat aja ya, penerapan SPM pada dataset di Altair AI Studio bagaimana. Karena kita akan coba langsung praktek. Ini aplikasi Altair Studio-nya sudah kita buka. Yang pertama adalah buka aplikasi. Pada panel repository, cari dataset bawaan Anda, misal dataset iris dan labor negotiation ya. Nah, seret drag ke dalam proses. Oke. Ini ya, yang pertama nih, langkah yang pertama memasukkan dataset. Ini import my computer. Kita tadi menaruhnya di folder download. Kita buka ini, next, finish. Next aja ya, jangan ada yang dirubah. Kita buka sini. Nah ini yang sudah kita unduh tadi dan sudah kita impor. Kita langsung tarik seret. Nah ini memasukkan data sudah. Setelah itu apa? Menentukan target prediksi label. Cari operator bernama set role di panel operator. Panel operator di mana? Di sini. Apa tadi namanya? Set role. Enter. Ini ada. Berarti kita tinggal tarik kayak gini. Tarik, sambungkan. Oke. Set role sudah. Setelah itu apa? Parameter di kanan, isi kolom attribute name dengan nama kolom target yang ingin diklasifikasikan. Pilih opsi label pada bagian target role. Ini sudah kita hubungkan tadi. Set operator set role ke area kerja dan hubungkan output dataset ke input operator sudah. Kemudian klik set, lalu pilih panel parameter di sebelah kanan. Oke. Klik parameternya ini. Atributnya misalkan ini, targetnya apa tadi targetnya? Pilih opsi label pada bagian target role. Label ada nggak? Ada label. Nah ini. Oke, apply. Sudah. Setelah itu membagi data validation, berarti cari operator bernama split data atau cross validation. Disarankan memakai cross validation agar hasil evaluasi akurat. Berarti di sini cross apa tadi namanya? Cross validation berarti ini ya. Saya tarik. Nah, untuk masuk ke subject proses dalamnya, klik 2 kali, tarik operator sambungan berdata set role ke dalamnya, klik 2 kali resolution untuk masuk ke subproses di dalamnya. Oke, coba kita klik. Oh, ini subprosesnya ada ya. Oke. Setelah itu apa lagi? Memasang algoritma pada pengujian. Di dalam subproses cross validation, Anda akan melihat dua sisi, kiri untuk training, kanan untuk testing. Sisi kiri training, cari operator support machine di panel operator, lalu seret ke area training. Oke. Sisi kiri ya, berarti training ya. Sisi kiri ini berarti di sini training, ini testing. Di sini harus dimasukkan SPM. Oke. Tarik dan lepaskan. Setelah itu hubungkan jalur port. Sisi kanan testing, apply model berfungsi menerapkan algoritma SPM yang telah kita uji. Oke, apply model dan performance. Apply model dan performance di sini ya. Apply model. Ini apply model. Dan performance.
ada performance. Ini tadi performance apa? Classification ya, performance classification ini. Di sini ya. Nah, berarti ini dihubungkan ini. Oh ya. Ini. Lihat, hubungkan seluruh jalur port mod ke mod, lap ke lap, dan per ke per secara beruntun. Oke. Mod ke mod, mod ke mod, ini enggak ada, tidak ada tes, tidak ada mod ke mod, lap ke lap, mod ke per, tidak ada. Ini bisa, oh ya udah, X ke ini per ke per gitu ya. Oke, setelah itu kembali ke proses utama, main proses, hubungkan ujung port cross validation ke port trace di ujung kanan layar. Port cross, oke. Proses, main proses, ini exa ke exa tadi, port cross validation ke port trace, port cross validation ke port trace gitu. Itu kah? Terus klik tombol play run. Oke, tekan episode. Oke, berarti ini ya. Oh, ternyata ada kesalahan guys. Oke, ini kesalahannya. Oke, ini juga ada kesalahan. Kita minta bantu perbaiki. Ini ke site ya, coba. Tidak bisa. Hapus dulu. Bunyi frekuensi asal discussion. Lihat bisa tidaknya. Oke. Aduh, tetap gagal ternyata. Oke. Ini saya masih belum paham ya kesalahannya di mana. Jadi nanti mungkin saya akan coba cari dulu sih bagaimana kesalahannya itu di mana terdapatnya dan bagaimana cara mengatasinya. Mungkin itu dulu dari saya. Oh, tapi di sini ada yang namanya auto model ya. Apakah yang dimaksud dengan auto model ini? Kayak gitu. Oh, ini di sini ada auto model. Oh, jadi dia mungkin dengan dataset yang ada dia akan otomatis mencari model yang cocok untuk lebih mudah membaca dataset yang ada ya. Kita coba ya. Oh, di sini ada prediction, ada cluster, ada outline. Cluster, outline bisa next. Predict tidak bisa next. Apa ini? Klik, oh pilih salah satu kolom untuk diprediksi. Oh bisa, tapi kita coba cluster aja. Oh, harus di select ya. Run, so. Oh dia, tapi ini menggunakan apa ya? Keymans. Oke, itulah ini ya. Ternyata saya masih terdapat kesalahan dalam membaca dataset menggunakan algoritma SPM.
Nah, jadi itu sekian video dari saya. Bagi kawan-kawan yang lebih memahami dan mengetahui, tolong beritahu saya di mana letak salahnya dan bagaimana saya memperbaikinya. Dan juga jika seandainya ada pemahaman saya yang salah terhadap apa itu algoritma, apa itu support vector machine dan bagaimana penerapannya, tolong juga diberikan koreksinya ya. Sekian dari saya dan bye bye.